Komentar legenda Malaysia Safa Sali kritik FAM usai Malaysia U17 kalah atas Uni Emirat Arab dan jadi juru kunci di kualifikasi Piala Asia U17. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan konten terbaru dari kami. Kekalahan timnas Malaysia U17 dari Uni Emirat Arab dalam kualifikasi Piala Asia U17 2025 memicu reaksi keras dari legenda sepak bola Malaysia, Safa Sali. Malaysia yang tergabung di grup H mengalami kekalahan 2-0 pada matchday pertama dan kini berada di posisi juru kunci setelah Lebanon memutuskan mundur akibat situasi domestik yang tidak kondusif. Dengan hanya satu pertandingan tersisa melawan Laos, peluang Malaysia untuk lolos ke Piala Asia U17 sangat tipis. Hasil ini mengecewakan banyak pihak, termasuk Safa Sali yang menyuarakan kritik keras terhadap Federasi Sepak Bola Malaysia FAM. Safa Sali, mantan penyerang yang pernah menjadi andalan timnas Malaysia, mengungkapkan rasa frustrasinya terhadap performa buruk tim muda Malaysia ini. Dalam komentarnya, Safa menyoroti minimnya perhatian terhadap pengembangan pemain usia muda dan kurangnya strategi yang tepat dari FAM. Menurutnya, ini bukan hanya soal hasil di lapangan, melainkan juga masalah fundamental yang lebih dalam di dalam manajemen sepak bola Malaysia. Ini bukan pertama kali tim muda kita mengalami kegagalan di tingkat internasional. Kita harus melihat lebih dalam ke akar permasalahan, mulai dari pengembangan pemain muda, kualitas liga, hingga manajemen federasi. Kekalahan ini adalah cerminan dari kelemahan sistem yang sudah berjalan lama, ujar Safa dalam wawancara usai pertandingan. Safa juga membandingkan kondisi sepak bola di Malaysia dengan negara-negara ASEAN lainnya yang menurutnya telah jauh lebih maju. Ia mencontohkan performa timnas Indonesia U17 yang berhasil meraih kemenangan 1-0 melawan Kuwait di grup G serta Thailand yang mengalahkan Turkmenistan 2-0 di grup D. Safa menekankan bahwa negara-negara tetangga seperti Indonesia dan Thailand telah menunjukkan perkembangan signifikan dalam pembinaan usia muda. Dalam beberapa tahun terakhir, kita bisa melihat betapa negara-negara ASEAN lainnya semakin berkembang, sementara kita terus tertinggal. Indonesia, Thailand, bahkan Vietnam, mereka semua semakin kompetitif di level usia muda. Sementara kita seolah jalan di tempat, lanjut Safa dengan nada kecewa. Di matchday pertama kualifikasi Piala Asia U17 2025, selain Indonesia dan Thailand, beberapa negara ASEAN lainnya juga tampil impresif. Vietnam bermain imbang 0-0 melawan Kirgistan di grup I, sementara Yaman memimpin grup tersebut setelah menang besar 6-1 atas Myanmar. Sementara itu Thailand berada di posisi kedua di grup D setelah menang 2-0 melawan Turkmenistan, namun tertinggal selisih gol dari India yang menghancurkan Brunei dengan skor telak 13-0. Situasi ini membuat Safa merasa FAM perlu melakukan introspeksi mendalam dan mengambil langkah-langkah konkret untuk membenahi sepak bola Malaysia. Ia menyoroti pentingnya reformasi dalam sistem pengembangan pemain muda, termasuk peningkatan kualitas kompetisi domestik di level usia dini agar Malaysia bisa bersaing di tingkat internasional. FAM perlu melakukan perubahan besar-besaran jika ingin melihat sepak bola Malaysia maju. Kita tidak bisa hanya berharap dari bakat alami pemain, harus ada sistem yang mendukung. Kompetisi usia muda harus diperkuat, pelatih-pelatih berkualitas harus diberi peran, dan yang terpenting, kita perlu memiliki visi jangka panjang yang jelas, tegas Safa. Dengan hanya satu pertandingan tersisa melawan Laos, timnas Malaysia U17 berada dalam posisi sulit. Jika Uni Emirat Arab berhasil mengamankan hasil imbang melawan Laos, peluang Malaysia untuk lolos sebagai juara grup otomatis tertutup. Malaysia hanya bisa berharap untuk finish sebagai salah satu dari 5 runner-up terbaik, tetapi mengingat kekalahan di laga pembuka, hal ini tampak sangat sulit. Sebagai informasi, kualifikasi Piala Asia U17 2025 diikuti oleh 44 negara, dengan Lebanon mundur akibat situasi domestik. Dari jumlah tersebut, hanya 15 tim yang akan lolos ke putaran final, termasuk 10 juara grup dan 5 runner-up terbaik. Arab Saudi telah memastikan diri lolos sebagai tuan rumah, sehingga persaingan untuk slot yang tersisa semakin ketat. Komentar Safa Sali ini mencerminkan rasa frustasi yang meluas di kalangan penggemar sepak bola Malaysia. Banyak pihak yang berharap FAM bisa segera mengambil langkah serius untuk membenahi kondisi ini agar sepak bola Malaysia
bisa kembali berjaya di tingkat Asia dan dunia. Dan bagaimana tanggapan kalian?